Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 16 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi 14 Juli edisi terakhir. Mohon maaf kemarin tanggal 15 saya tidak bisa Aftok karena ada urusan, jadi terpaksa tidak bisa. Malam ini kita akan kembali Aftok ya. Baik. Ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar, nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Oke, kita mulai dari ISG. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Untuk ISG, saya rasa masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call hari Minggu yang kami publikasikan sore hari Minggu kemarin. Mungkin Anda sudah lihat, sudah kita bahas di Aftok edisi 14 bahwa ISG minggu ini potensinya adalah turun membentuk wave 2. Ya, seperti apa ini ya? Nah, kita perbesar dulu. Ini sudah kami informasikan sehingga ya, kenaikan kemarin memang adalah kesempatan bagi Anda yang melakukan swing secara umum, merupakan kesempatan untuk taking profit. Meskipun tidak semua saham ya, ada saham-saham tertentu yang masih mengalami kenaikan di perdagangan hari ini ya, beberapa saham. Tentu saja yang kita tradingkan di private trading room ataupun di bull center tidak terpengaruh dengan penurunan ISG 2 hari ini ya. Dimana setelah kami prediksi turun, ISG turun 2 kali berturut-turut, dan saat ini ya masih jauh dari targetnya adalah 7.100 ya. Hari ini penutupannya masih di 7.200, jadi masih relatif bisa diberikan kesempatan untuk take profit. Itu secara umum ya, tentu saja tidak semua saham seperti itu. Nyatanya kita juga masih trading, masih hold saham-saham yang masih berpotensi naik ketika ISG turun. Jadi gitu ya, tantangan sebagai trader itu ketika ISG naik, kita harus mencari saham yang berpotensi juga naik dengan ISG. Ketika ISG turun, tugas kita adalah mencari saham yang masih bisa naik ketika ISG turun. Itu. Dan itu kita sudah buktikan sampai dengan hari ini di private trading room masih sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kenaikan sebentar ya. Jadi sekarang masih sejalan dan sesuai dengan skenario yang kami sampaikan di stock call. Jadi kami harap ya Bapak Ibu semua sudah melakukan persiapan walaupun ya seperti yang kita tahu ini wave 2 ya. Artinya penurunan ini kemungkinan besar tidak akan lebih dalam dari penurunan beberapa minggu yang lalu ya, di 6.700 6.600 ya. Tapi paling tidak kita cukup senang dengan indeks, bahwa indeks saat ini sudah mulai kembali ke atas 7.000 ya. Saya rasa banyak orang yang ketar-ketir karena nyangkut di modal-modal atas, baik itu saham big caps ataupun saham-saham lain. Tapi yang jelas ketika ISG kembali seperti ini, kita harus benar-benar membuka mata. Jangan sampai kita melewatkan peluang, melewatkan kesempatan untuk membenahi ya portofolio kita yang mungkin belinya terlalu tinggi, mungkin over position. Over position tuh gini, misalkan saham ini idealnya cuma 15%, tapi Anda belinya katakanlah 50%, itu over position ya. Ya, jadi perlu diperhatikan level-level untuk dikurangi agar risknya tidak terlalu besar. Nah, sekali lagi, besar atau tidak masing-masing orang berbeda-beda, tapi saya rasa case yang saya temui banyak member baru itu membeli saham over position. Ya gini loh, kita ini kalau saya ya selalu memposisikan diri sebagai player kecil, trader kecil, investor kecil. Jadi serba tidak tahu, yang kita andalkan hanyalah analisa dan kehati-hatian. Andai kata saya ini price maker, saya sudah dapat memastikan harga saham ini kesana kesini ke situ ya,
saya akan masukkan ya semaksimal mungkin, melebihi mungkin kalau di private trading maksimal 15 kita bisa beli misalkan 50 PV atau bahkan 100% kita belikan semua karena kita sudah pasti. Masalahnya di market tidak ada satupun orang kecuali si price makernya yang dapat memastikan harga saham, ya, memastikan harga sahamnya ini akan kemana, ya. Sehingga ya untuk itu saya terutama yang sebagai trader kecil-kecilan ini, investor receh-receh ini, ya harus ekstra berhati-hati dengan melakukan ya realokasi yang tepat, ya, memposisikan diri ke dalam market yang tepat, ya, sizing yang tepat, mapping yang tepat, ya, walaupun tidak selalu benar, tetapi paling tidak kita masih memiliki cara mendefense dari risiko. Karena ya sekali lagi kita tidak bisa menihilkan risiko. Kalau saya bisa menihilkan risiko, saya tidak hanya all in, saya mungkin akan menjual semua aset akan saya masukkan pada saham tersebut karena saya sudah yakin ini pasti naik sesuai dengan target saya. Semudah itu. Tetapi karena ya sekali lagi ya gitu loh. Jadi banyak yang konsultasi ke advisor, saya baca ya, saya cuma baca, wah beli saham A katakanlah 70%, waduh repot ya. Misalkan 80%, waduh. Nah, terus gimana? Tenang Pak, saya bisa top up lagi. Nah, kalau duitnya tidak berseri itu terserah sih, bebas-bebas aja. Nah, kalau duitnya seperti kita ini, seperti saya ini terutama ya, duitnya kecil-kecilan seperti saya ini ya, wah harus hati-hati. Dulu ngumpulin modalnya nggak gampang soalnya bos. Ya, harus pelan-pelan, harus hati-hati. Ya, itulah yang kami coba untuk bangun di layanan-layanan kami untuk selalu setiap eksekusi itu adalah eksekusi yang penuh dengan kehati-hatian, ya, gitu. Ini yang kita tekankan untuk saat ini sampai dengan mungkin ya sampai kapanpun tentunya, ya. Sebesar apapun kita tetap harus hati-hati, ya. Tidak ada yang terlalu besar untuk jatuh, tidak ada, ya. Kalau kita teledor, kita ceroboh, ya kita dimakan, itu aja, ya. Pesan saya untuk mungkin Bapak Ibu yang baru masuk di market baru di 2020 saat pandemi kemarin, belum merasakan strugglingnya sebelum pandemi seperti apa market, ya, ketika indeks konsolidasi, ketika indeks bullish kita harus apa, mungkin itu butuh waktu untuk dapat kita, oh ternyata setiap siklus itu memiliki strategi yang memang berbeda, kita harus dinamis, ya. Oke, itu pesan saya untuk ya mungkin ya untuk Bapak Ibu yang baru di market, ya, pelan-pelan, sabar, proses belajar, ya, nikmati itu. Baik, kita mulai ke pembahasan saham. Mohon bahas CRSN secara teknikal dan fundamental, apakah layak untuk invest? Oke, kita lihat CRSN untuk invest. Fundamental dulu ya. Oke, ini sayangnya tidak ada ya trading view, jadi saya akan hanya membahas saham yang ada datanya di trading view. Jadi ya kalau tidak ada ya saya no comment ya. Oke. Malam Pak Yep, apakah CPIN layak untuk invest? Di berapa menariknya masuknya? Apa ini? Kasih sehat selalu. Oke. Terima kasih doanya, maksudnya bagus. Oke. SOP-nya adalah ketika mau invest, pertama yang dilihat adalah fundamentalnya dulu, ya. Nah, apakah CPIN ini masuk ke kriteria saya loh ya. Kalau kriteria Anda mungkin beda, nggak apa-apa. Kalau di kami tentu saja pertumbuhan itu harus selaras ya, atau di bawah harus lebih besar dengan catatan organik. Organik itu harus hasil dari operasional. Nah, kalau kita lihat dari CPIN sendiri, pertumbuhan di atas itu bagus sih. Ini big caps ya, tentu saja dengan revenue 61T gitu ya. Bahkan ini bisa sampai dengan 62T, 63T ya dalam setahun. Tentu saja untuk membuat pertumbuhan itu tidaklah mudah ya. Ada faktor-faktor ekonomi yang sangat berpengaruh. Kalau kita lihat dari pertumbuhan di atas bagus ya, moderat. Ini adalah pertumbuhan yang sehat. Nah, sayangnya
Yang kita cari itu tidak hanya pertumbuhan di atas. Jadi ada yang pertumbuhannya bagus, seperti misalkan katakanlah Goto, pertumbuhan di atas bagus sekali, ya, kerugiannya berkurang. Tetapi ya ada yang dikorbankan dari pertumbuhan itu, ya, apa? Efisiensi di bawah, profitabilitas. Ini yang penting sekali. Profitabilitas adalah lebih penting daripada pertumbuhan. Kalau misalkan atas tidak tumbuh pun, ya, tetapi profitabilitasnya secara organik tumbuh, itu masih bagus. Ya, artinya mereka ketika mengalami masa sulit, mereka bisa melakukan pemangkasan beban, sehingga ya meningkatkan margin. Pasti itu marginnya naik, nggak mungkin tidak, karena ya profitnya tumbuh. Ya, ketika revenue-nya turun tapi profitnya tumbuh, berarti profitabilitasnya meningkat. Yang jelas ya, Cepin, Anda bisa lihat sendiri beberapa tahun ini struggling dalam hal profitabilitas. Dan mungkin ini marginnya juga di bawah standar kita, ya. Lagi-lagi standar kita. Saya tidak mau Anda ngikutin UF itu pasti harus 5%, enggak. Ya, Anda boleh punya standar-standar beda-beda. Anda mungkin mengklasifikasikan, enggak semua model bisnis itu marginnya tebal ya. Ada yang marginnya sedang, ada marginnya yang tebal, misalkan katakanlah seperti perusahaan-perusahaan service atau jasa ya, biasanya marginnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang model bisnisnya adalah produk, karena mereka ada biaya-biaya produksi dan sebagainya. Itu sangat tergantung sebenarnya. Tapi memang secara pertumbuhan tadi turun, profitabilitasnya juga di bawah standar kami gitu, sehingga dengan sangat mudah kami bilang ya tentu saja ini tidak layak invest. Lihat ya, ini adalah profitabilitasnya ya, seperti yang saya bilang tadi, pertumbuhan di atas tidak diikuti dengan pertumbuhan profit ya, profitabilitasnya yang dikorbankan untuk mempertumbuhkan itu, sehingga itu tidak sehat buat kami. Tetapi ini bukan masalah harga saham naik dan turun ya, tapi ini sekali lagi pilihan, kita milih ini atau tidak karena itu untuk investasi. Tetapi kalau masalah kenaikan harga saham saat ini yang terjadi seperti Cepin ini kan lagi naik ya, Java kita juga trading di Busanter, kita sudah profit banyak, bukan masalah fundamental karena trading, ini investasi berbeda, kacamata yang dipakai beda ya, parameter yang dipakai itu beda ya. Nanti bilang loh apa Java juga sama kayak Cepin tapi kok dibeli di Busanter. Busanter itu tidak invest, tetapi mereka adalah trend following ya. Ini ya. Jadi di Busanter kan sekarang posisi kita sudah profit besar ya. Nah, ada yang nanya, ini fundamentalnya bagus atau tidak? Jangan tanya fundamental, di trend following tidak ada fundamental, trend naik kita ikuti, ya, gitu. Kalau invest, Anda di peer atau di peers, tanyalah fundamentalnya seperti apa. Jadi jangan salah alamat, ya. Terima kasih Pak Yef atas pencerahannya, tegasnya, semoga berkah sharing ilmu teknik. Terima kasih. Pak Yef tolong bahas saham MPXL, apakah layak untuk invest? Oke, kita lakukan hal yang sama, SOP-nya sama, ya. Sekali lagi ini cuma pembahasan ringan ya, jadi Anda perlu melakukan studi komparatif, Anda perlu melakukan studi industri, bagaimana sektornya dan sebagainya ya. Cepin coba di compare dengan Java misalkan, atau dengan Malindo atau yang lain yang setipe, sejenis, sesektor, seindustri, boleh seperti itu. Nah ini juga nggak ada datanya ya. Ya sementara ini belum bisa kita komentari ya, di TradingView belum ada, ya mohon maaf ya, karena kita keterbatasan di situ datanya. Tolong analisa brand, apakah target penurunan bisa ke berapa? Untuk entry-nya jika mau trading, baiknya tunggu di berapa? Target TP-nya di berapa? Kemarin kan sudah kita bahas ini, ya toh? Masalah brand Barito Renewable ini sudah kita bahas berkali-kali. Wave C, ya toh? Jadi sangat wajar dia turun. Target B sudah tercapai di 10.200. Sekarang turun, ya toh. Nah, itu sudah kita bahas ini di Talk edisi kemarin ya, belum lama, 11 Juli minggu lalu ini. Ya. Kita coba update ya. Sekarang sudah sejauh mana, apakah target turun di C sudah tercapai atau belum ini ya. Untuk C ya, target turunnya yang terdekat ya. Ini bukan berarti berhenti di sini. Ya kan? Ini 8.500 sudah tercapai, 0,3. Idealnya ini akan ke 0,7 karena di sini juga gap berapa di 6.000-an lah. Ya. Apakah nanti setelah turun di situ kita bisa beli Pak Yef? Belum tentu. Kita harus perlu melihat
Karena ya lagi-lagi ya kita bukan price maker. Kalau target kita tercapai belum tentu kita langsung tembak aja, main tembak aja, enggak. Kita menunggu konfirmasi karena kita tidak judi. Kita melakukan analisis, kita lihat konfirmasinya di market, apakah memenuhi syarat atau tidak, barulah kita eksekusi. Kalau itu memenuhi syarat. Nah ini sekarang ini belum, masih turun, ya tunggu saja di target berikutnya, misalkan di 79 atau di 73 itu 0,6, tapi saya melihatnya kemungkinan ini bisa turun sampai dengan level 0,78 di 652 ya, karena kalau kita lihat di sini B dan poin pembalikannya ini relatif mirip. Jadi kita kita ambil yang mendekati di area 0,7 atau mungkin bisa di bawahnya sedikit. Tapi paling memungkinkan 0,7. Kenapa begitu? Karena di sini ada gap yang terbuka. Jadi jangan menangkap pisau jatuh ya. Pak, mohon bantuan analisa teknikal emiten SGR untuk swing trade. Terima kasih, semoga sukses selalu Pak ya. Terima kasih doanya. SGR ini juga sedang proses turun ya. Kalau untuk swing trade, kalau saya rasa ini cukup beresiko ya, cukup beresiko. Seperti apa sih resikonya ya? Seperti ini nih. Ya kalau turun seperti ini ya. Kalau saya sih milih yang lain, meskipun tidak selalu saham ini terus turun gitu, nggak ada naik-naiknya juga, cuma resikonya cukup tinggi. Ini ya seperti ini, kalau dia sudah turun di bawah 60 kan seperti akibatnya ya gitu. Tetapi ya kalau Anda mau, kita akan lihat potensinya swingnya ini kan di MA60 ya. Kita lihat MA60 nya ini berapa persen menarik atau tidak di harga saat ini gitu ya, kan gitu, harus dilihat dulu, jangan asal cuma lihat, tapi harus diukur benar-benar berapa persen gitu ya. Oh ini ada potensi 12% kalau dia ke MA60, kalau tidak ya turun gitu ya. Nah kalau kita lihat dari sini, terakhir kan dia membentuk lower low, berarti ini akan membentuk lower high. Nah lower high di sini kita harus lihat potensinya sesuai Fibo ya. Sekarang ini dia mentok di 0,3, lihat ya 0,3 ini cukup valid. Kemudian kalau Anda mau swing kan, Anda ambil katakanlah MA60 di 520 lah, itu 11%, itu bisa untuk swing sebenarnya. Cuma Anda perlu catat baik-baik. Anda lihat ini ya, yang saya bahas di awal tadi, ini seperti ini ya. Jadi ketika dia gagal pullback, kemudian lanjut downtrend dan mencapai stop loss, harus di stop loss. Kalau tidak, kemungkinan besar Anda akan tenggelam di sini ya. Oke, tenggelam ya. Saya bilang ini sudah saya pesan awal-awal. Di awal ini saya sudah singgung ya, ini pola ini ya. Kalau dia turun MA60 ya, kemudian Anda berekspektasi bisa swing, bisa, tetapi ini resikonya tinggi. Kalau Anda nggak disiplin, harus ya super disiplin di saham apapun, tetapi untuk SGR ini saya keraskan, ini harus sangat-sangat disiplin. Kalau tidak Anda tenggelam, kelelep ya. Kalau kelelep ya koit, apalagi kalau over position ya. Oke. Selamat malam Pak ya, mohon bantuan analisa terkait target harga yang tepat untuk masuk di saham BRIS. Saya bertujuan untuk investasi jangka panjang. Oke. Kemarin kita juga sudah bahas BRIS saat dia koreksi ya. Tapi sekarang udah naik di 2200 kemarin ya. Ini 2100 ya. Sudah tercapai. Kalau kita bicara investasi, memang ini saat ini memang sudah sangat tinggi. Ya, paling setidak-tidaknya di 2100, dan kemarin sudah tercapai di bulan Juni kemarin itu. Saat ya tidak hanya BRIS, masalahnya saham BRI, BBRI, Bank Mandiri, BNI semuanya sudah mencapai target ya. Nah kalau sekarang ini kita mau invest di harga saat ini, saya bilang ini sudah sangat tinggi. Bahkan di harga 2600 terakhir ya, kita melakukan distribusi kemarin terakhir ya. Kita ini masih jualan ya. Artinya kalau Anda beli di harga saat ini, kemungkinan Anda juga dapat barang-barang kita gitu ya, walaupun barang kita nggak banyak sih. Ya kan, ini ya, kita melakukan distribusi saham BRIS ya, di kemarin terakhir di 2560 ini ya. Nah ini kemarin tanggal 12 Juli kita masih akan hold mungkin sekitar 50% alokasi, karena modal kita cukup modal bawah ya, yang nggak bawah-bawah banget sih, ada mungkin yang lebih bawah dari kita, tapi paling tidak ketika kita masuk risknya itu memang sudah masuk ke
toleransi kita gitu ya. Kalau sekarang ini masuk ya, risknya ini bisa sampai dengan misalkan dia turun ke 0,6 itu 20% ya. Gitu loh. Misalkan dia turun ke support 1700 itu 29%. Jadi buat kami ini sudah sangat tinggi. Jadi di berapakah kalau kita mau masuk di saham ini itu paling tidak terdekat di 2100. Itu pun saran saya belinya test lot dulu. Karena ini sangat tinggi. Ya kalau beli di situ pun risknya itu masih 16%. Ya toh? Besar kan? Besar. Kalau buat kami besar. Jadi paling tidak itu kalau bisa di bawah 2000 itu baru mungkin. Kalau peers mau buyback mungkin ya, belum tentu juga, mungkin masih ada yang lain yang lebih baik secara risk, kita akan memilih yang lain ya. Walaupun di investing syariah, saham syariah itu kan saham banking kan pilihannya ya cuma paling ya BRIS ini aja, tapi kan ada saham-saham yang lain, sektor lain, industri yang lain yang juga mungkin menarik. Oke, kalau Anda mau tanya BRIS di harga saat ini, saya sih enggak ya. Kenapa ya Han? Nanti saya bilang, oh ini bagus, saham ini like invest, tentu secara fundamental like invest karena kita punya di situ, ya. Tetapi kalau masalahnya harga sahamnya sudah tinggi ya, jangan dikejar. Sekalipun itu saham sangat bagus fundamentalnya, ya. Semoga dapat menjawab. Kalau belum terjawab, silakan konsultasi dengan advisor. Tolong saham TOWR bagusnya masuk di harga berapa dan target TP harga berapa? Ini kan tergantung ya, Anda ini mau apa ya. Target investing dengan target trading swing ya beda ya toh. Nah ini silakan mungkin bisa direvisi, tapi ya karena ini pertanyaannya ini nggak ada TP target price ya, itu sangat menentukan. Yang menentukan adalah time frame ya. Time frame ini kita pakai time frame yang mana, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, karena targetnya kan beda-beda. Ya, si A investor, si B trader tanyain targetnya tower di harga berapa, ya bisa beda jawabannya. Karena mereka menggunakan dasar yang beda, ya, gitu loh. Makanya dikasih penjelasan, Pak, saya mau trading saham TOWR, target berapa, entry idealnya di berapa, stop loss di berapa, gitu loh. Ya, enak kan kalau gitu jawabnya. Nah. Ya kalau gini ya saya mohon maaf loh, ini bukan saya nggak mau jawab, bukan, tetapi supaya apa, supaya pertanyaan ke depan lebih baik lagi ya kan, mohon dikoreksi, nanti saya pasti akan jawab, tidak mungkin tidak saya jawab ya. Semua yang masuk di kolom komentar kalau itu bisa dijawab saya akan jawab, pasti akan jawab ya. Malah Bayap, saya mau tanya saham Inco untuk invest setahun ya bisa, tetapi Inco ini kan saya sudah bilang ya, sudah saya bilang beberapa kali lah ya, saham ini masih turun, secara teknikal turun, secara fundamental Anda lihat harga nikel sekarang berapa ya, harga nikel sekarang udah bullish atau belum, udah siklus naik atau belum. Kalau belum, Anda invest yang lain dulu aja, apalagi tujuannya cuma setahun ya. Nanti kalau Anda beli setahun ke depan harga saham Inco bisa turun, bisa ke 3.100 misalkan, bisa ke 2.600 misalkan ya. Daripada begitu mending cari yang sahamnya sekarang ini fundamentalnya memang bagus. Kalau Anda mau masuk di komoditas, kita harus pastikan ya siklusnya memang lagi naik ya. Anda lihat chartnya komoditasnya, misalkan Inco ya, Anda lihat nikel ya kan gitu, nikelnya bagus atau tidak, harganya sekarang lagi naik atau tidak ya. Kalau tidak naik ya jangan masuk ke dalam investasi gitu loh, gitu ya. Sudah saya bahas juga ini kemarin. Tanya saham PNLF Pak, titik entry-nya, target TP-nya. Ini juga nggak ada trading, mau investing, ini kan gimana kita jawabnya ya. Jadi silahkan di revisi ya. Pak tolong bahas AKRA, support dan resisten untuk swing. Untuk swing jelas ya, untuk swing berarti saya pakainya time frame jangka pendek ya kan. Ini kemarin juga sudah bahas ini kan. Kalau saya kan nunggu saham ini paling tidak turun sampai dengan risknya itu kurang dari 5% ya.
itu di 1470 ke bawah ya. Gitu. Sudah sempat turun tadi, tapi masih belum turun lagi, belum lebih rendah dari 5%. Jadi saya rasa untuk saat ini secara upside bagus, secara risk masih cukup tinggi. Kalau di harga saat ini risknya itu sampai dengan saat ini ya, penutupan terakhir di 15.05 itu 7%. Jadi di atas private trading room risknya. Resist, support dan resist ya, support dan resist. Pertanyaannya itu, supportnya di 1395, resist terdekatnya ya itu di 1570. Oke. Swing trade di BNGA saat ini gimana Pak? Oke, kita lihat BNGA untuk swing trade. Swingnya sudah jalan ya, jelas ini udah jalan swingnya. Ini ya, swing yang ini loh. Ya, sekarang ini sudah berada di targetnya atau belum itu ya. Kita akan lihat adalah targetnya ini masih ada cukup ruang untuk kita tradingkan atau sudah tidak menarik. Targetnya itu sebenarnya di 1845, itu 3% dari harga terakhir. Jadi kalau Anda mengincar target minimal 0,38 di 1845 itu minimal harga belinya adalah di 1745 ya, itu baru kita bicara upside. Kemudian target kedua itu gap ya, kebetulan di 0,618 tepat di gap di 19,85 13%. Ya kalau gitu risknya berapa persen kalau misalkan kita beli di 1745 gitu kan. Risknya secara teknikal supportnya itu di 1630 itu 6,9%. Tetapi seharusnya jika pullbacknya ini masih berlanjut sampai dengan 0,3 atau 0,618 apalagi seharusnya tidak turun lebih rendah dari 1695. Kenapa begitu? Karena di sini adalah sebelumnya adalah support yang cukup penting. Nih pentingnya gimana? 1, 2, 3 kali ya. Gitu. Nah kalau ini dijebol atau ditembus berarti tren koreksinya ini berlanjut gitu loh ya. Jadi stop lossnya Anda bisa pasang 2,8% atau di bawah 5% di 1695. Update perjalanan exit Wika. Exit gimana? Masuk aja enggak kok kita ya. Maksudnya exit tuh gimana? Kemarin kita sudah bahas ya, kita nggak beli Wika, baik itu trading ataupun investing. Ya, walaupun sahamnya naiknya signifikan sekali, memang. Tapi kita nggak masuk. Tapi Anda bisa lihat target, kalau Anda memang punya, saya kan nggak tahu kalau tanya perjalanan exit gimana. Kita nggak exit Wika, kita nggak punya Wika kok exit gimana? Pertanyaan gimana ini ya kan? Nanti dikiranya kita beli kan, kita nggak beli. Di semua layanan nggak beli saham Wika. Nah ini kita bahas kemarin terkait fundamental dan juga target pullback ya kan. Target terdekat di 222 itu kemarin sudah tercapai ya kan. Target selanjutnya adalah di berapa ini? 300, dicek ya di Telegram Biaf Advisor, 300 sampai dengan 362 nih ya. Ada penjelasannya ini ya kan. Cari di Telegram. Kalau exitnya gimana, ya itu tergantung Anda masuknya gimana. Buat apa masuk di situ gitu kan? Buat invest atau buat trading? Tolong bahas tower, mohon maaf, silahkan dilengkapi. Bang Adaro layak hold jangka panjang lah. Ini kan saya bahas. Ya, sudah saya bahas kan? Layak hold enggak? Sekarang ini enggak, karena belum siklus. Siklusnya belum naik ya. Ngapain gitu ya? Oke, sudah saya bahas ya. Jadi kalau saya sudah bahas, jangan ditanya lagi. Nih ya. Nih, kamu nonton ini ya. Nah, oke. Begitu ya Bapak Ibu, sudah saya bahas semua. Mohon maaf ya, ada beberapa pertanyaan yang saya tidak bisa bahas di F-Talk malam ini. Silahkan Anda revisi kalau memang pengen dibahas. Ya, berikan pertanyaan dan ide yang jelas. Anda mau trading, mau investing, atau misalkan Anda cuma mau tanya fundamentalnya bagus atau tidak, layak atau tidak, boleh. Anda nggak mau invest, cuma iseng mau nanya aja, boleh. Tapi yang jelas, pertanyaannya jelas. Minta pembahasan fundamental, ya, kita akan bahas fundamentalnya.
Kalau tiba-tiba tanya saham A, TP dan stop loss lah ya. TP dan stop loss itu kan banyak ya. Kita mau invest atau mau trading. Kalau invest, stop loss ataupun take profit itu tetap menggunakan dasar fundamental loh. Ya, kita melakukan stop loss sebuah saham itu karena bukan hanya karena harga sahamnya turun, tapi fundamentalnya memang sudah tidak layak lagi untuk ditahan, di hold maksudnya. Gitu ya. Jadi ini kami berharap kedepannya pertanyaannya akan semakin lebih spesifik lagi, lebih baik lagi. Dari situ kita bisa tahu bahwa penonton GF Talk itu sudah memahami perbedaan antara trading dan investing. Ya saya kan tidak bisa membaca pikiran Anda, saya tuh mau trading tapi tanyanya begini gitu. Mohon maaf ya, saya dan tim di YF Advisor itu tugasnya hanya bisa menganalisa saham, tidak bisa menganalisa pikiran Anda, nggak bisa, ya kan? Gitu. Jadi kita nggak tahu Anda itu tujuannya apa tanpa Anda memberikan penjelasan sebelumnya. Gitu bro. Jadi di YF Talk ini gratis, Anda tetapi ada aturan seperti itu, ya. Jadi mohon dipahami agar apa? Sama-sama enak, kita jawabnya juga cepat. Jawabnya juga sesuai dengan apa yang Anda harapkan kan pastinya, karena Anda tahu Anda mau ngapain di market, ya. Baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya harap Anda dapat memakluminya. Silakan dianalisa lagi. Jangan ditelan mentah-mentah. Buat trading plan, buat investing plan, jalankan dengan super disiplin. Itu saja pesan saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.